Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus pagi hari ini lewat Bapak dan Ibu Gembala kembali saya diberikan kepercayaan untuk belajar melayani Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Kita akan baca dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Dari ayat ini ada dua karakter yang bisa kita pelajari. Karakter yang pertama yaitu karakter yang bijaksana. Kenapa dikatakan bijaksana? Dalam ayat yang ke-24 dan 25 di situ jelas dikatakan bahwa orang ini membangun rumahnya, mendirikan rumahnya di atas batu yang kuat, di atas batu yang kokoh. Batu, seringkali kita melihat Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita dalam kita menerima firman Tuhan, dalam kita mendengar firman Tuhan, dalam kita melihat tayangan-tayangan yang ada tentang firman Tuhan. Apakah kita bersikap bijaksana seperti pada sosok karakter orang yang pertama ini? Dia mendengar, dia melihat, tapi juga dia melakukan. Dia membangun rumahnya, membangun iman rohaninya di atas batu yang kuat, yaitu di dalam Kristus. Sehingga pada ayat yang ke-25, saat turun hujan, saat banjir datang, dikatakan rumah itu tidak roboh, tidak ada kerusakan, tidak ada kerobohan, tapi dikatakan rumah itu tetap berdiri kokoh. Kenapa tetap berdiri kokoh? Karena dasarnya, pondasinya adalah batu yang kuat. Demikian juga halnya dengan keimanan kita. Kalau kita mau kuat, kalau kita mau kokoh, kalau kita mau tetap ada sebagaimana kita ada, kita mau berdiri di dalam batu yang kuat itu, di dalam Kristus. Kita mau sama-sama belajar untuk bijaksana. Kita mau sama-sama belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu sosok yang kedua kita mau sama-sama pelajari dalam ayat yang ke-26 dan 27. Ini adalah sosok karakter yang kurang bijaksana. Kenapa kurang bijaksana? Karena dia hanya mendengar, karena dia hanya melihat, tapi dia tidak melakukan. Dikatakan dia membangun rumahnya di atas pasir. Kalau di atas pasir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat hujan itu datang, saat permasalahan itu datang, saat pencobaan itu datang, maka dikatakan pada ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dikatakan hebatlah kerusakannya, benar-benar hancur, benar-benar rusak. Bapak Ibu Saudara, kita tentunya tidak mau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, situasi keadaan yang seperti ini, yang kembali tidak memungkinkan kita untuk bersama-sama berhimpun di gereja, di gedung gereja, bersama-sama kita beribadah, bersekutu. Hari-hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita membangun iman kita, walaupun secara live streaming, walaupun di rumah, kita mau membangun iman rohani kita.
lewat menara-menara doa kita, lewat menara-menara doa keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak kita. Kita mau saling mendukung di dalam doa, supaya kerohanian kita menjadi kuat. Kita tidak akan mudah goyah. Tentunya di hari-hari terakhir ini, di zaman-zaman akhir ini, akan banyak sekali penyesat-penyesat yang akan muncul, yang akan datang. Di situ ditulis dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan 8. Akan muncul penyesat-penyesat, orang-orang yang akan mengaku sebagai juru selamat. Untuk itu kita perlu waspada. Untuk itu kita perlu mawas diri, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita tetap bersandar kepada batu yang kuat itu, batu karang yang kuat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini, angin, hujan, bahkan banjir yang dikatakan pada ayat-ayat di atas tadi, itu berbicara tentang permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Apapun boleh datang, ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, hujan, angin, gelombang kehidupan, permasalahan boleh datang. Tapi kalau kita bersandar kepada batu yang kuat itu, kalau kita tetap ada di dalam batu yang kuat itu, dan kita mau berbuat sesuatu, bukan hanya beriman saja, tapi kita mau melakukan. Karena iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Karena itu kita mau berbuat bersama dengan Kristus, supaya hidup kita menjadi kokoh, menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir dalam Yudas yang pertama, ayat yang ke-20. Kita mau sama-sama baca. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama belajar hari-hari terakhir ini untuk kita membangun diri kita sendiri, membangun keluarga kita, membangun saudara-saudara seiman kita. Kita saling mengingatkan, kita saling membangun di dalam Tuhan, dan kita saling mendoakan di dalam Roh Kudus, supaya kita tetap ada di dalam Kristus di hari-hari terakhir ini, supaya saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Dia tetap bertemu dengan kita dengan baik, bertemu dengan kita, mendapatkan iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.